artificial intelligence. Semoga apa yang panjenengan niatkan juga bernilai ibadah, sehingga pada gilirannya panjenengan mendapatkan ilmu yang bermakna, sehingga dapat diimplementasikan di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada sampai detik ini kita sekalian masih mendapatkan beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mampu menghitung atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang saben hari kita terima ini sesungguhnya sebagai bentuk cinta kasih Allah Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita selaku hambanya. Wajib hukumnya bagi kita sekalian untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur setiap waktu dan setiap saat. Semoga kita bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tepat sekali untuk tema pertemuan pada malam hari ini, webinar malam hari ini, yaitu mengangkat tentang AI, Artificial Intelligence. Kenapa? Karena akhir-akhir ini Artificial Intelligence ini berkembang sangat masif, baik di mancanegara maupun di negeri kita. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini telah bergabung, ada yang menjadi fans Marvel Cinematic Universe. Mungkin panjenengan juga sudah kenal satu tokoh yang namanya Jarvis dan Edith. Mereka berdua itu adalah contoh artificial intelligence yang sudah sangat canggih tentunya. Bapak Ibu, bahwa dinamika di bidang pendidikan, perkembangan di bidang pendidikan, ini luar biasa pesat di abad ke-21 ini. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan itu juga menuntut seorang guru untuk senantiasa berubah dan mengikuti perubahan itu, terutama perubahan di bidang teknologi kependidikan. Ini mungkin satu hal yang baru bagi kita sekalian selaku seorang guru dalam memahami atau mempelajari atau mengetahui tentang artificial intelligence ini. Nah, AI atau EA dalam bahasa Inggrisnya itu ya, ini sudah merambah di segala sektor. Baik di sektor hiburan, sektor kesehatan, dan juga di bidang pendidikan. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah melihat sebuah mobil ya, yang bisa bergerak tanpa sopir, itu satu di antaranya juga menggunakan EA. Bapak Ibu pernah melihat sebuah permainan catur dengan yang digerakkan dengan sebuah mesin dengan menggunakan AlphaGo, itu juga menggunakan itu juga menggunakan EA ini. Nah, tidak mustahil dalam waktu dekat EA ini juga semakin tumbuh dan berkembang di negeri Indonesia. Kita tidak perlu pesimis dan tidak perlu takut akan perkembangan artificial intelligence ini. EA ini sesungguhnya akan semakin meringankan dan memudahkan seorang guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di depan siswa. Ini. Bagi Bapak Ibu yang telah memiliki Android, tentu di sana juga ada fitur-fitur yang berhubungan dengan EA. Nah, panjenengan semuanya itu bisa mempelajarinya. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita senantiasa dari waktu ke waktu mengupgrade diri kita, menambah ilmu pengetahuan demi pendidikan Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya yakin sumbangsih para guru-guru Indonesia dalam meningkatkan kompetensinya
akan merubah wajah pendidikan di tanah air. Indonesia tidak lagi menjadi negeri yang pendidikannya terbelakang, akan tetapi negeri yang pendidikannya tumbuh berkembang pesat dan menjadi yang terdepan. Apalagi pendidikan di Indonesia, karakter sekarang juga sangat dikehendaki oleh pemerintah. Guru-guru diharapkan menumbuh kembangkan karakter itu. Maka antara kemajuan teknologi dan pertumbuhan karakter peserta didik ini diupayakan berjalan bersama-sama ini. Dan bahwasanya Bapak Ibu guru, ya, seorang guru adalah sosok yang tidak mungkin tergantikan oleh satu alat secanggih apapun. Ya. Kita tidak perlu takut dengan hadirnya artificial intelligence ini. Sebab seorang guru itu membawa misi mendidik dan mengajar. IA bisa melaksanakan pengajaran tapi tidak bisa melaksanakan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama semangat dan selalu semangat untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan profesionalisme kita selaku pendidik demi pendidikan Indonesia ke depan yang lebih baik. Selamat berwebinar, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita laksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suranto atas sambutannya. Semoga kita dapat mempelajari IE ini dengan baik dan memang IE itu hanya mesin ya Pak ya. Jadi tidak akan bisa menggantikan peran guru sebenarnya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya untuk guru bisa digantikan oleh mesin tadi. Sambutan yang berikutnya yaitu disampaikan oleh Mas Rifan Fernando dari ASUS Indonesia. Pada Mas Rifan, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kaget ini tadi karena di listnya kayaknya nggak ada sambutan. Tapi mungkin dari saya mewakili keluarga besar ASUS Indonesia, kita terima kasih banget sudah diajak bergabung untuk join dengan para guru-guru yang saya sendiri sangat mengidolakan profesi guru ya, karena saya sendiri punya passion jadi guru tapi nggak kesampaian. Dengan kita diundang ke sini, saya harap apa yang saya tahu dan mungkin secara garis besar ASUS Indonesia berikan selama ini untuk bukan berikan ya, perkenalkan semua teknologi yang kita ada ke Indonesia, semoga bisa membantu sedikit banyak bisa membantu prosesi belajar mengajar Bapak Ibu guru semua di sini. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi waktunya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rifan. Mohon maaf, ini langsung nanti Pak Rifan langsung isi materi ya. Sebelum Pak Ditno, saya tadi salah sebut, harusnya langsung materi tapi sambutan. Oke, monggo langsung materi dari Mas Rifan saja, silahkan. Baik. Sambil saya siapkan screen-nya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Rifan Fernando. Saya di ASUS itu handle untuk produk-produk komersial, Bapak Ibu. Jadi kalau di ASUS itu ada beberapa divisi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kenalnya
Asus VivoBook atau ZenBook ya, atau kalau misalkan di sini ada Bapak Ibu guru yang memang occasional-nya itu mengajar apa ya, 3D gitu ya, mungkin menggunakan laptop gaming kita ROG gitu ya. Nah itu dari divisi consumer, ya, dari divisi consumer. Agak berbeda karena divisi consumer ini kan targetnya end user gitu ya, pengguna langsung. Nah kalau misalkan di saya di Asus Business, ini cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau di saya itu lebih kepada divisi yang menghandle project gitu, termasuk kebutuhan-kebutuhan dari dunia edukasi gitu, termasuk untuk dunia edukasi. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Mungkin udah tampil ya yang saya mau share, Bapak Ibu. Sudah. Baik, biar lancar saya close dulu video saya ya, biar fokus ke layar tampilan. Nah, mungkin benar saya harus buka dulu karena takutnya nanti di materi yang aslinya, di materi utamanya, ini mungkin akan lebih berat, akan lebih berat. Nah, di sini mungkin saya bisa aku tahu pas mau buka Zoom itu ganti nama itu bisa. Bapak Ibu mohon di mute sebentar ya. Terima kasih, saya lanjutkan. Jadi mungkin bisa jadi bridging ke materi utama kita ya. Mungkin yang ada di device-device kita saat ini Bapak Ibu bukan kategori AI yang seperti diperkenalkan tadi di awal ya, seperti Jarvis yang mungkin sudah sangat modern gitu. Tapi mari kita lihat dari sekitar kita yang mungkin sudah Bapak Ibu lihat langsung, bahkan ada yang sudah mencoba langsung. Contoh paling simpel mungkin dengan beberapa aplikasi di web browser yang saat ini mungkin sedang tren, yang saat ini Bapak Ibu pernah dengar ChatGPT ya, itu juga salah satu produk AI ya, yang menawarkan solusi yang lebih advance dibandingkan mesin pencari yang kita andalkan saat ini gitu ya. Bahkan dia bisa membuat sebuah makalah hanya dengan mengetikkan beberapa keyword gitu. Nah, itu contoh yang sekarang sedang heboh gitu ya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah membaca atau bahkan mencoba. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita agak perkecil skupnya, teknologi yang mungkin lebih dekat dengan kita, yang mungkin Bapak Ibu insya Allah kalau ada kesempatan saya bisa berkunjung, mungkin kita nanti adakan event offline, bisa langsung merasakan gitu ya, teknologi sederhana yang juga lahir dari konsep AI ya. Salah satu contoh yang mungkin sudah kita deploy, sudah kita masukkan ke dalam fitur-fitur di produk kita, ini relate banget, terkait sekali dengan proses belajar mengajar ya, yang sempat kita lakukan ya, waktu zaman pandemi, yaitu hybrid learning ya, atau kalau Bapak Ibu sampai sudah mencoba spesifik learning yang lain gitu ya, yang mungkin one by one atau menggunakan laboratorium khusus, fitur AI yang ada di produk kita lebih relate, lebih untuk mendukung hal-hal tersebut gitu ya. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita ada AI Morpho Camera ya. Kita juga ada two-way Asus AI noise cancelling. Sekali lagi mungkin ini konsep AI yang sederhana Bapak Ibu, tapi dengan bantuan hardware khusus ya, mungkin Bapak Ibu kenal dengan prosesor baik dari Intel atau AMD gitu ya, dengan bantuan hardware khusus ya, operasional yang berbasis AI itu bisa diproses secara real time oleh hardware modern saat ini
oleh hardware modern saat ini. Contoh yang lebih spesifik lagi nih Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu join Zoom, ya, join Zoom menggunakan laptop atau komputer saat ini, ya, dan tidak mampu menghadirkan virtual background, ya, itu dikarenakan memang kemampuan hardware-nya belum mumpuni untuk memproses salah satu fitur Zoom tersebut. Bukan dalam arti saya mendiskriminasi hardware ya, tapi AI itu juga membutuhkan hardware yang mumpuni, perangkat keras komputer yang mumpuni ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan saya tadi bisa menampilkan video ataupun bisa menampilkan virtual background, salah satunya karena hardware saya sudah bisa gitu, sudah mumpuni. Itu yang mungkin minimal requirement ya. Ada AI itu juga ada minimal requirement-nya. Kenapa butuh hardware yang mumpuni? Karena waktu kita menampilkan sebuah proses AI dan langsung ditampilkan, ya contoh, nanti akan saya berikan contoh juga ya. Ketika saya ngomong saat ini, di belakang saya itu ada noise misalkan ya, ada noise, ada anak saya lagi nangis misalkan, atau ada hewan peliharaan sedang gelisah misalkan gitu ya. Tapi saya sedang present. AI bisa membantu mengeliminasi noise di belakang saya tanpa harus menunda. Ya. Jadi saya bicara, noise-nya udah langsung diproses. Itu yang membuat beberapa fitur yang berbasis AI membutuhkan hardware yang saya bisa bilang mumpuni, gitu ya. Nah, saya langsung coba kasih sebuah contoh, Bapak Ibu. Tadi kalau misalkan tentang noise di sini juga berlaku untuk visual. Kalau dulu perlahan ya, sedikit demi sedikit gitu, AI itu bisa membantu dari hal-hal kecil. Ya. Sekarang AI itu bisa membantu dari hal-hal yang besar, ya, bahkan sampai dengan memvisualkan diri kita lebih baik, ya, secara real time. Secara real time. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, sebelah kiri itu mukanya terlihat gelap, kurang detail, ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu mukanya lebih gelap, brightness-nya lebih pas, dan dia tampil dengan lebih proporsional. Ya, hal tersebut dilakukan secara real time, Bapak Ibu, saat dia melakukan video conference. Ya, jadi di sini hardware tersebut melakukan proses atau memproses proses memperindah gambar si pembicara ini, video ya, ini bukan gambar lagi, ini video ya, dia memperindah video pembicara, secara real time di background, di latar belakang, gitu Bapak Ibu. Jadi bayangkan ya, laptop saya saat ini contoh nih ya, ini sedang membantu saya presentasi, membuka Zoom, membuka PowerPoint, ya, mendeliver kamera saya, video, mendeliver mic saya, connect dengan Bluetooth di telinga saya, itu sudah membutuhkan resource yang cukup banyak. Ditambah lagi, saya misalkan kameranya ini harus memproses level objeknya, videonya itu membuat lebih bagus gitu ya. Di Zoom, Bapak Ibu bisa lihat fiturnya sebenarnya. Ada fitur by software. Ada fitur by software yang ditawarkan oleh Zoom untuk membuat tampilan Bapak Ibu lebih bagus,
lebih cantik, lebih ganteng, ya. Touch up my appearance ya. Di Zoom ada. Walaupun itu by software, tapi Bapak Ibu sebenarnya mengirim data yang ditangkap oleh webcam, ke servernya Zoom untuk diproses, untuk dihaluskan, dipercantik, baru dikembalikan lagi oleh server Zoom ke layar laptop Bapak Ibu. Nah, tetap walaupun kelihatannya by software, tapi ada yang memproses di servernya Zoom, ya. Ada yang memproses di servernya Zoom. Ada juga yang real time menggunakan hardware laptop yang Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan web base Zoom yang versi web, yang memproses mungkin adalah cloud servernya Zoom. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan native apps-nya Zoom, yang memproses adalah prosesor dan GPU laptop Bapak Ibu. Ya, termasuk fitur AI Morpho kamera yang ada di laptop Asus Bapak Ibu. Jadi di sini dia tidak hanya bisa mempercantik nih Bapak Ibu, ya. Sekarang teknologinya sudah lebih canggih. Dia sekarang bisa secara real time mengikuti gerak mata, ya. Jadi kamera atau webcam yang ada di laptop modern saat ini bisa mengikuti gerak mata, sehingga pendengar atau Bapak Ibu ketika misalkan nanti melihat saya gitu akan selalu merasa saya tatap matanya, gitu ya. Itu auto face framing, gitu. Dia juga akan otomatis menyesuaikan dengan objeknya, gitu ya. Objeknya, misalkan harus diperbaiki dari quality apanya, gitu ya. Misalkan harus dipertajam nih, kurang tajam gambarnya. Atau misalkan kontrasnya harus diturunin nih. Dia akan melakukan semuanya, yang penting Bapak Ibu tahu beres, gitu. Tahu cantik, tahu cakep, gitu ya. Itu yang akan dilakukan oleh AI Morpho kamera saat ini ya, ada di device-device Asus, gitu. Sebenarnya banyak beberapa fitur yang sedang kita kembangkan juga untuk membantu Bapak Ibu kalau misalkan mengajar secara online atau presentasi katakanlah gitu ya, supaya pengguna kita itu bisa tampil lebih proper gitu ya, lebih atau kalau di handphone Bapak Ibu ada fitur beautification ya seperti itulah, supaya tampil lebih cantik gitu. Contohnya AI bisa membantu hal-hal tersebut secara real time. AI juga bisa memproses sampai dengan data cahaya, Bapak Ibu, data cahaya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mengajar atau pernah membaca atau punya literasi tentang teknik digital, ya, semua data yang visual yang ditangkap oleh kamera kita, ya, itu kan diubah menjadi data digital, ya, ya, sebelum nanti ditampilkan lagi di layar Bapak Ibu, gitu ya, ditampilkan di layar lawan bicara kita, gitu ya. Nah, data digital tersebut, ya, bisa secara real time, ya, dipisahkan, ya, mana data yang ini bentuk wajah Bapak Ibu, mana data yang cahaya, mana data yang backlight, gitu ya. Sudah secanggih itu. Jadi data itu bisa dipisahkan, gitu. Nah, ini gunanya untuk memberikan gambar yang lebih tajam, walaupun kita ada di tempat yang kurang cahaya. Ya, jadi data cahaya tadi diproses untuk ditingkatkan, ya, tanpa dia membuat wajah si pembicara menjadi putih kayak orang bedakan, ya. Jadi AI juga bisa membantu memproses data-data cahaya seperti itu, memisahkannya supaya lebih fokus aja. Yang diterangkan itu adalah environment-nya, gitu. Oke. Tadi kita udah bicara visual. Di sisi audio, ya, di sisi audio juga AI udah banyak digunakan, gitu ya.
terutama untuk membuat, ya seperti saya di awal tadi bilang, membantu mengurangi noise di sekitar kita. Gitu. Ambil contoh Bapak Ibu, kalau tadi mohon maaf sekali lagi, kita sedang melakukan webinar seperti ini. Terus tidak sengaja mic kita nyala, di mana sekitar kita ada noise gitu ya. Apa yang ada di pikiran lawan bicara kita. Kalau misalkan kita bicara dengan anak murid, mungkin tidak terlalu jadi concern ya. Tapi kalau misalkan kita sedang meeting dengan kanwil misalkan, atau jajaran kepala sekolah misalkan, itu kan tentu akan membuat image kita kurang baik gitu. Nah, teknologi bisa membantu hal tersebut gitu ya. Contohnya dengan melakukan reduction noise secara otomatis gitu, yang bisa dilakukan oleh si AI tersebut gitu ya. Mungkin tanpa zaman dulu, mungkin bukan nggak dulu banget gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin kalau Bapak Ibu punya pernah lihat di YouTube atau langsung mungkin di toko, ada headphone yang harganya cukup fantastis ya. Dia ada menuliskan label ANC, Active Noise Cancelling ya. Dan memang itu benar-benar membantu mengeliminasi noise gitu. Tapi biasanya fitur tersebut hanya ada di headset kelas atas yang mahal gitu ya. Itu karena diproses lewat hardware, Bapak Ibu. Ada chipnya, gitu ya. Nah, sekarang proses tersebut bisa dilakukan di device-device seperti laptop maupun smartphone tertentu, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu meeting menggunakan laptop, ya, mengaktifkan fitur tersebut sama dengan Bapak Ibu menggunakan headset mahal tadi yang punya fitur active noise cancelling. Oke. Bagaimana sih prosesnya? Bagaimana prosesnya sehingga noise di belakang tadi atau di sekitar kita tadi itu bisa tereliminasi gitu ya. Sebenarnya seperti yang tadi di opening disampaikan bahwa namanya AI, artificial intelligence, itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak dilatih. Ya, semua AI prosesnya adalah latihan. Ya. Screen saya tertutup ya. Bentar Mas, ada kendala teknis dulu. Oke. Sambil lanjut aja dulu. Mas Rifan boleh sambil lanjut, Mas. Ini ada kendala sebentar. Baik, oke. Mungkin pakai audio saya dulu ya. Jadi ya. AI pada dasarnya dia harus melakukan training, ya. Training apapun itu, apapun itu. Training dan mengoleksi data, training dan mengoleksi data, trained dan mengoleksi data. Awalnya mungkin sama seperti Google, dia mengoleksi data sehingga dia secara otomatis mengetahui apa minat kita, apa yang barang yang sedang kita incar gitu ya. Dia mengoleksi data kita sehingga dia melatih servernya untuk memberikan iklan-iklan yang sesuai dengan minat kita. Itu contoh yang mungkin reguler gitu ya. AI pun seperti itu. Contohnya seperti yang active noise cancelling yang mau tadi Bapak Ibu lihat di screen-nya, dia akan melatih diri dan mengambil sampling data. Gitu ya. Jadi mana data pembicara, mana data yang noise. Dia akan melatih dirinya, melatih engine-nya untuk memisahkan dua data tersebut. Sehingga pada akhirnya ketika data yang dianggap noise tadi itu berhasil dia kenali dan singkirkan, alhasil hanya suara pembicara saja yang akan
dia perdengarkan. Kira-kira gitu Bapak Ibu, konsep AI kalau misalkan dia melakukan filtering atau enhancements video maupun audio, gitu ya. Nah, AI untuk audio khususnya, dia juga bisa membantu pengguna, terutama pengguna laptop contohnya, atau khusus lebih spesifik lagi laptop Asus gitu ya, dia bisa membantu pengguna ya memberikan atau memposisikan diri gitu ya. Contoh, satu buah laptop Asus digunakan oleh 5 hingga 6 orang guru dalam sebuah video conference ya. Ada 5 sampai 6 guru yang duduk di sebuah meja meeting ya untuk melakukan conference. Nah, AI yang saat ini sudah kita benamkan di device-device Asus ya, itu dia bisa memprediksi mana pembicara yang jaraknya dekat dan mana pembicara yang jaraknya jauh. Oke. Jadi dengan dia memprediksi jarak antara pembicara dengan mic yang dia pakai, otomatis dia bisa membalance, meratakan ya volumenya gitu. Sehingga suara dari kelima pembicara tadi ya Bapak Ibu, suara dari kelima orang tadi akan terdengar sama volumenya di lawan bicara gitu ya. Di lawan bicara itu suara dari kelima orang tadi yang duduk di ruang meeting tadi, walaupun jaraknya dengan laptop itu beda-beda ya, itu akan sama gitu ya, itu akan sama. Masih belum bisa ya Bapak Ibu? Bapak. Ini nggak bisa jadikan co-host Mas Rifan, atau saya yang ya. ini aja ya, share screen aja ya. Baik. Oke. Ya, jadi itu namanya far field communication teknologi Bapak Ibu. Jadi dia bisa membantu merepresentasikan volume suara baik orang yang dekat dengan laptopnya atau orang yang jauh, gitu ya. Nah, itu juga bisa belum harusnya kembali dulu Mbak Us. Oke. Kita ke far field communication. Next. Ya, di sini saja dulu. Jadi dia juga bisa membantu ketika Bapak Ibu mungkin pas lagi meeting gitu ya, harus buka pintu dulu atau harus ke dapur dulu matiin kompor gitu ya. Jadi agak jauh kan ya posisi mic dengan Bapak Ibu gitu ya. Dia tetap bisa memprediksi dan memberikan volume yang stabil ke para pendengar. Ya, volume yang stabil ke para pendengar. Itu teknologi far field yang juga lahir dari konsep AI gitu. Boleh di next, Mbak Us? Ya, di sini prosesnya suara masuk ya, suara masuk, lalu dia akan mengambil data ya untuk dipisahkan antara yang seperti yang saya bilang tadi ya, antara noise dan suara pembicaranya. Lagi Mbak. Lagi. Nah, jadi dilengkap. Nah, ya, tadi next ya? Iya. Ya udah, next. Next lagi. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan si noise tadi ya masuk kan ya, lebih kelihatan. Kalau Bapak Ibu suka ngedit audio biasanya kelihatan tuh ya, apa namanya, frekuensinya, visual frekuensinya dia akan tinggi-tinggi banget karena mungkin suara anjing contohnya, mungkin suara bayi menangis itu kan melengking gitu ya, melengking. Jadi dia punya amplitudenya naik sekali gitu. Tapi begitu diproses di device yang punya fitur AI noise cancelling, suara outputnya akan lebih stabil, gitu, akan lebih stabil. Nah, di device-device kita yang baru juga tidak hanya upstream saja
Bapak Ibu, tidak hanya upstream. Maksudnya upstream itu adalah noise yang ada di sekitar saya nih sekarang lagi bicara yang akan diproses, gitu, yang akan diproses, dihilangkan noise-nya. Tapi device-device kita sekarang juga bisa menghilangkan noise yang datang dari lawan bicara, downstream, ya. Jadi tidak hanya upstream, tidak hanya noise di sekitar pembicara saya, tapi juga noise yang datang dari lawan bicara, downstream. Itu semua filter bisa itu semua noise bisa difilter, gitu. Next, Mbak Us. Oke. Ya, ini konsep downstream. Jadi di kita terdengarnya itu hanya suara lawan bicara saja. Next, Mbak. Nah, kalau di kita ini mengaktifkannya cukup gampang, bisa dari utility, juga bisa dari tombol yang ada di keyboard. Gitu. Ada shortcut khusus yang ada di keyboardnya. Jadi kita mau aktifkan mic-nya saja kah? Atau kalau misalkan kita anggap lawan bicara kita terlalu noise environment-nya, kita juga bisa aktifkan AI noise cancelling speaker-nya. Jadi upstream dan downstream itu kita bisa pisah. Gitu. Next, Mbak Us. Nah, ini saya ada sedikit contoh ya. Mungkin bisa di-setel dulu yang di home aja, Mbak Us. Yang without dulu yang ini with ya without ini. ya. Nah, itu ada ini kayaknya agak terbalik ya, Mbak Us. Coba yang apa, Kang? Yang apa, Mas? Tadi oke, diklik yang sama-sama yang home. Yang home, terus yang with all noise. Coba diklik yang with AI. AI noise cancelling technology as this recording. Nah, itu SUSE AI noise cancelling audio technology. To help you appreciate the benefit, click the switch below to enable or disable the SUSE AI noise cancelling technology as this recording plays. Coba kalau yang atasnya, Mbak Aus. Yang ini? Ada keluar. This was a test recording to demonstrate power and accuracy. Ini nggak keluar noise-nya ya? Iya. Betul. Oke. Nggak apa-apa. Nanti saya bisa titipkan materinya aja. Mungkin nanti kita play di waktu yang tersisa mungkin ya di belakang. Tapi di sini saya ada beberapa contoh suara ketika meeting ya, yang ada noise-nya dan tanpa noise-nya. Jadi bisa kira-kira dapat gambaran sekarang tuh AI itu simpelnya aja ya, udah secanggih apa sih gitu ya, yang bisa dilakukan oleh laptop-laptop mungkin yang saat ini sudah tersedia gitu. Oke. Iya, ini mungkin yang tadi saya bilang ya, dia ada fitur yang namanya far field communication ya. Jadi ketika diaktifkan ya, dia akan mencoba mengukur menyamakan jarak antara pembicara dengan device-nya gitu ya. Oke, bisa di next, Mbak Us. Oke. Tidak hanya tentang audio dan video, ini mungkin sisanya sedikit lagi. Di sini juga untuk Wi-Fi-nya dengan bantuan AI, device-device modern saat ini tuh ya Bu, Bapak bisa menentukan gitu ya, mana SSID atau hotspot yang kualitasnya baik ya, mana yang kualitasnya kurang baik, sehingga dia akan memprioritaskan untuk connect ke Wi-Fi hotspot dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Dia akan mempelajari gitu ya. Terkadang kalau kita lihat di handphone ya mungkin tanpa AI gitu, kita hanya bisa melihat jumlah barnya gitu ya, jumlah garisnya gitu untuk Wi-Fi mana yang kuat gitu ya. Padahal kita tahu mungkin hotspot tidak hanya
ilustrasi gambar sinyal aja yang merepresentasikan dia bagus atau tidak, tapi kualitas pingnya gitu ya, bagaimana padat apa enggak hotspot tersebut gitu ya, karena kita tahu semakin padat sebuah hotspot tentu kita akan berbagi speed dengan banyak orang gitu ya. Nah, dengan teknologi AI, Wi-Fi-nya sendiri itu bisa diprediksi dengan lebih akurat gitu. Next, Mbak Us. Ya, ini secara overall ya, secara overall kalau saya tadi perkenalkan bahwa di kita device-nya itu spesifik, bukan spesifik sih Bapak Ibu. Memang kita desain untuk project gitu ya, untuk project, untuk instansi gitu ya. Kita agak beda gitu namanya, agak berbeda. Kalau di consumer mungkin seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu lebih kenal dengan VivoBook, ZenBook, ROG gitu ya, TAF gitu. Kalau di kita itu namingnya Expert Series, dan ini memang kita desain untuk operasional gitu, untuk operasional sebuah instansi, termasuk instansi pendidikan, gitu Bapak Ibu. Berbedanya tentu banyak sekali, termasuk tentang security dan juga manageability-nya ya. Mungkin sedikit saya tambahkan sebagai penutup, device untuk komersial, untuk instansi, untuk project itu biasanya punya layanan service yang berbeda. Contohnya bisa on-site service ya, bisa service di rumah gitu ya, yang tidak ada di produk-produk consumer yang biasa Ibu Bapak bisa lihat di toko. Dan juga bisa dipesan dalam spesifikasi khusus, bisa dipesan juga dengan quantity yang khusus gitu ya, dan juga tentu dengan package software yang khusus juga. Gitu. Salah satu contohnya, kalau misalkan di instansi Bapak Ibu mungkin ada rencana pengadaan dan memang ingin dilakukan secara parsial pembayarannya, mungkin oleh si orang tua siswa disatukan dengan SPP misalkan, itu kita juga punya solusi seperti itu. Ya Bapak Ibu. Paling itu aja yang bisa saya perkenalkan dari sisi ASUS dan juga tentang teknologi yang sudah bisa dinikmati di device-device saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara ini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Us. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ini Mas Rifan. Ini produk Asus ini banyak sekali ya manfaatnya. Kebetulan ini untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara malam hari ini nanti akan mendapatkan voucher gratis ya Kang Ditan ya. Diskon. Iya, voucher diskon 500.000 bagi yang membeli produk Asus dari link yang sudah ditentukan ya Kang ya. Nanti dibagikan kok. Ya, nanti di akhir acara nanti vouchernya akan dibagikan oleh Kang Ditno. Jadi jangan dulu beranjak dari ruang meeting ini supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher diskon 500.000. Lumayan loh 500.000 bisa untuk jajan anak ya. Itu. Selanjutnya, ini terima kasih tadi untuk Mas Rifan atas materinya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi inti yaitu pemanfaatan artificial intelligence untuk guru ya. Untuk pemateri kita nanti akan disampaikan oleh Kang Ditno dan akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Dino Sudiami. Namun sebelum saya menyerahkan acara kepada Ibu moderator, perkenankan saya untuk membacakan CV-nya Ibu Dino. Nama lengkap yaitu Dino Sudiami MPD, lahir di Kota Batang
pada tanggal 20 Juli 1976. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di IKIP Semarang, kalau sekarang UNES ya, jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, lulus tahun 1999, kemudian lanjut S2 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Pasca Sarjana UNES tahun 2019. Ibu Dino ini memulai karirnya sebagai guru itu di SMP Negeri 1 Batang selama 18 tahun, kemudian menjabat menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Bandar, Kabupaten Batang, yaitu mulai 28 April tahun 2022. Nah, karya-karya Ibu Dino ini sangat luar biasa, banyak sekali. Di antaranya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini, Ibu Dino ini mampu menyelesaikan 3 buku tunggal ber-ISBN, 10 buku antologi, kemudian mempublish 6 artikel ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal, di antaranya ada jurnal Fogipsi, Harmoni, Jazz, dan Opor Guru, serta ini ada 22 artikel populer yang terbit di koran Jawa Pos serta koran Wawasan. Kemudian karya-karyanya juga sangat banyak sekali. Di antaranya ada selain karya tadi ada prestasi, menjadi juara 1 guru berprestasi dan berdedikasi tingkat Kabupaten Batang tahun 2018. Kemudian menjadi finalis ke-9 dari guru berprestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2009. Untuk organisasinya banyak sekali yang diikuti oleh Ibu Dino, diantaranya pernah menjadi Ketua Umum MGMP IPS Kabupaten Batang, menjadi anggota organisasi profesi SLCC PGRI Kabupaten Batang. Kemudian pokoknya banyak sekali lah, ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara webinar kali ini, kita langsung masuk acara berikutnya, yaitu acara materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Dino, yang akan dipandu oleh Ibu Dino Sudiami. Maka waktu saya persilakan untuk Ibu Dino dan Kang Dino. Silahkan. Oke, tes suara saya masuk, Mbak Us? Masuk. Oh, okay. Sangat jernih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sarwanto selaku founder APEPSI Indonesia. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Rifan Fernando yang telah bekerja sama dengan kegiatan kita pada malam hari ini dalam rangka webinar tentang intelijen, apa tadi ya namanya ya, kok saya Artificial Intelligence untuk guru. Iya, Artificial Intelligence untuk guru yang akan disampaikan oleh Pak Dino nantinya. Kemudian yang saya hormati pula Pak Dino selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini. Kemudian teman-teman semuanya, guru-guru hebat dari seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Perkenankan, saya Dino Sudiami dari SMP Negeri 2 Bandar, Kabupaten Batang, ini akan memandu kegiatan pada malam hari ini terkait dengan materi sharing tentang pemanfaatan Artificial Intelligence yang akan disampaikan oleh Pak Dino. Namun sebelumnya saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Pak Dino ini. Dia juga merupakan guru yang luar biasa, ya. Dari mulai profil beliau adalah seorang guru SMP Negeri 1 Gabus Wetan Indramayu. Dia juga seorang blogger, YouTuber, dan menjadi narasumber di berbagai event. Ini kalau saya bacakan mungkin banyak sekali Bapak Ibu. Nanti biar Pak Dino sendiri yang menyampaikan narasumbernya karena banyak. Nih. Kemudian untuk prestasi salah satunya beliau pernah juara 1 lomba blogger
Cirebon Competition tahun 2011. Mungkin masih banyak juga ini beberapa lembar kalau saya bacakan dari kurikulum vitae beliau. Yang terbaru adalah juara kedua Blog Competition Grab hadiah dengan uang tunai 2 juta rupiah. Kemudian prestasi ini masih tahun 2022 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila jenjang SMP kelas B BBGP Provinsi Jawa Tengah. Ini beberapa prestasi yang disandang oleh Kak Ditno, luar biasa nggih, Kang Ditno nggih. Top ini, top marko top untuk memang betul-betul layak untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Waktunya nanti ini sudah agak malam nggih Bapak Ibu, jadi monggo Kak Ditno untuk menyesuaikan waktunya. Kalau di sini sampai sekitar jam 21 nggih. Tapi monggo nanti bisa disesuaikan, kalau memang bisa cepat tapi detail itu berarti lebih bagus lagi, sehingga kesempatan untuk teman-teman memahami tentang dari materi tentang artificial intelligence bagi guru itu pentingnya seberapa, biar disampaikan oleh Kak Ditno. Monggo untuk Pak Ditno bisa langsung menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Bu Dino atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini, bisa meluangkan waktu yang sangat berharga, mungkin nanti akan bermanfaat tidak hanya untuk Bapak dan Ibu, nanti juga bisa di-share kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Baik, saya akan langsung ke materi, biar langsung share screen ya. Bersyukur aja Naya lulus, masalah biaya mah ya coba. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan kegiatan ini. Saya akan bawakan pemanfaatan artificial intelligence untuk Bapak dan Ibu guru baik dimanapun berada. Saya akan lebih ke penggunaan ya sehari-hari Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing atau yang biasa Bapak dan Ibu gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Baik, saya akan tampilkan share screen saya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Ada, Pak. Baik. Sudah, Pak. Saya Ditno, saya guru SMP Negeri 1. Sudah masuk. Saya juga blogger, YouTuber, Bapak dan Ibu. Kebetulan di sini juga ada kepala sekolah saya hadir mengikuti kegiatan webinar, Pak Haji Adi Sawin. Terima kasih telah hadir dan rekan-rekan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saya lihat datanya ternyata ada yang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada juga dari Nusa Tenggara, Pulau Jawa sudah pasti, Gorontalo dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih telah mendaftar dan mengikuti kegiatan ini. Saya akan langsung ke poin pentingnya, hal-hal penting tentang kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence. Ini kecerdasan buatan adalah teknologi yang meniru cara berpikir manusia. AI juga menggunakan algoritma yang kompleks untuk mengambil data, menganalisisnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan. AI juga dapat digunakan mengidentifikasi pola, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, ini sudah mulai bergeser nih, yang tugas-tugas kita yang biasanya kita agak-agak mikir sekarang sudah dibantu dengan AI gitu. AI dapat digunakan untuk membantu manusia dalam berbagai bidang, termasuk sistem navigasi, penerjemahan, pengenalan wajah, dan banyak lagi lainnya. AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi, biaya, serta dapat dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu guru
Oh ya, kebetulan di sini pendaftar bukan hanya Bapak dan Ibu guru, ada mahasiswa, ada dosen, ada pengawas, ada kepala sekolah, ada masyarakat umum juga. Kemudian yang berikutnya adalah AI, manfaat AI ini sangat penting karena AI membantu manusia memecahkan masalah yang rumit ya, dan membuat keputusan yang lebih baik. AI juga dapat membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. AI dapat membantu manusia meningkatkan keamanan, memprediksi masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup. AI dapat membantu manusia meningkatkan pengalaman pelanggan dengan membantu dalam menyediakan layanan yang lebih personal dan efisien. AI juga membantu dapat meningkatkan keputusan dengan menyediakan analisis yang lebih akurat dan cepat. Kemudian teknologi AI. AI ini menggunakan teknologi. Intinya adalah mencapai termasuk ini deep learning, machine learning, natural language processing, dan banyak lagi lainnya. Deep learning di sini adalah teknologi yang memungkinkan AI untuk mempelajari dan mengambil keputusan yang diberikan mesin learning. Ada teknologi yang memungkinkan AI untuk belajar dari data dan mengambil keputusan tanpa instruksi. Natural language processing adalah teknologi yang memungkinkan AI untuk memahami bahasa manusia, mengambil tindakan berdasarkan instruksi yang diberikan. AI juga menggunakan teknologi lain seperti computer vision, robotik, dan masih banyak lagi lainnya. Kendalanya nih, masalah AI adalah ada kendala juga yang dihadapi. Di antaranya adalah AI ini kendalanya termasuk masalah etika, privasi, dan keamanan. Juga masalah sulit dipahami dan diprediksi. Kemudian kurangnya data, karena AI di ChatGPT aja itu kalau datanya lebih dari tahun 2021 itu dia tidak terdeteksi gitu. Jadi AI ChatGPT ini baru bisa mengambil data dari 2021 sampai dengan sekarang. Jadi untuk aktivitas atau untuk file-file atau data yang lainnya itu tidak terdeteksi di ChatGPT. Kemudian AI juga memiliki masalah biaya yang dapat menyebabkan AI tidak dapat diakses oleh semua orang. Contohnya, ChatGPT juga ada dua, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang gratis itu agak lambat untuk memberikan informasi, tapi kalau yang berbayar sekitar $20 itu agak cepat untuk memberikan datanya gitu. Kemudian AI juga memiliki masalah kurangnya standar yang dapat menyebabkan AI tidak dapat diandalkan dan dapat juga menimbulkan masalah keamanan. Itu kendala yang dihadapi oleh AI. Kemudian masa depan AI ini akan terus berkembang. Di masa depan AI akan digunakan dalam berbagai bidang termasuk sains, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi lainnya. AI juga dapat digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan membuat keputusan yang lebih baik. AI juga dapat membantu manusia dalam meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis yang lebih akurat dan cepat. Kemudian manfaat AI sekarang untuk guru. Yang pertama bisa mengurangi beban kerja guru. Loh, kok bisa gitu? Nah, guru yang tadinya membuat misalnya ya membuat perangkat ajar yang butuh berlama-lama gitu. Cukup dengan ChatGPT ini bisa hanya beberapa menit saja sudah selesai untuk misalnya satu RPP atau satu modul ajar. Kemudian membantu murid belajar, kemudian meningkatkan interaksi guru dan murid, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu guru mengelola kelas dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang pertama mengurangi beban kerja guru itu seperti apa? AI ini dapat membantu guru dalam mengurangi beban kerja dengan membantu mengelola tugas-tugas administratif. Karena guru biasanya membuat RPP, modul ajar, membuat soal, mengatur jadwal pelajaran, dan lain-lain. AI juga dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan murid dan membantu guru dalam memberikan solusi yang tepat. Jadi kalau kita misalnya ada permasalahan, mungkin kita dengan pemikiran kita terbatas, tapi kita coba chat misalnya ada permasalahan apa, hal-hal yang bisa dilakukan untuk murid kita itu bisa melalui AI. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, membantu murid belajar. Nah, AI dapat membantu murid dalam meningkatkan belajar dengan membantu menganalisis data dan menyediakan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ini sesuai sekali dengan kegiatan sekarang, materi kurikulum Merdeka ini katanya kita harus tahu murid ini berdiferensiasi.
Nah, ini harus disesuaikan, tapi kita bisa juga membantu membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi itu bisa menggunakan AI. AI juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kemampuan murid dan menciptakan pengalaman yang lebih efisien. Kemudian manfaat AI untuk guru yang ketiga adalah meningkatkan interaksi guru dan murid. AI dapat membantu guru dalam meningkatkan interaksi dengan menyediakan platform berbasis web yang dapat mereka gunakan untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Nanti saya akan tampilkan beberapa AI yang nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran. AI juga dapat membantu guru dalam mengatur jadwal, mengatur kelas, dan memastikan bahwa setiap murid dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan. Manfaat AI yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. AI dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan materi, metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan membantu dalam mengidentifikasi kemampuan murid. AI juga dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan feedback atau umpan balik yang tepat dan membantu mereka dalam mengidentifikasi kemajuan murid. Kemudian yang berikutnya adalah kelima, membantu guru mengelola kelas. AI ini dapat membantu guru dalam mengelola kelas dengan membantu mengatur jadwal atau mengatur kelas. Misalnya posisi tempat duduknya atau apa, itu bisa menggunakan AI. Kemudian AI juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan siswa dan membantu guru dalam memberikan solusi yang tepat. Kemudian meningkatkan efisiensi. AI dapat membantu guru dalam meningkatkan efisiensi dengan membantu mengelola tugas-tugas administratif, kemudian dan membantu dalam menganalisis data. AI juga dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan membantu dalam mengidentifikasi kemampuan murid. Sekarang, nah ini kita mulai ke fokus ke materinya. Ini ada beberapa artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Yang pertama adalah ChatGPT, ya. Kemudian yang kedua TomApp, kemudian yang ketiga AutoDraw, yang keempat Victory AI, kemudian yang kelima Scribble Diffusion, kemudian yang keenam Canva, yang ketujuh TLDR Disk. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini rekan-rekan yang sudah saya yakin sekali beberapa guru sudah mencoba untuk login atau daftar ya, kemudian login menggunakan ChatGPT. ChatGPT ini bisa membantu rekan-rekan dalam membuat modul ajar, kemudian membuat soal HOTS, soal-soal pilihan ganda, kemudian membuat skrip presentasi dan lain-lain sebagainya. Ya, banyak sekali. Untuk mahasiswa tadi karena saya lihat pendaftarnya juga ada mahasiswa, sekarang bikin makalah, kemudian contoh ya, tesis dan lain sebagainya bisa menggunakan ChatGPT. Tapi sekali lagi kita karena ada masalah privacy atau kemudian masalah hak cipta, sebaiknya rekan-rekan setelah mendapatkan hasil dari ChatGPT ini, rekan-rekan bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan plek langsung diterapkan, oh ini saya udah dapat nih, gitu. Jangan. Tetap harus ada editing, amati, tiru, modifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah kegunaan dari ChatGPT. Ini membantu merancang RPP tadi ya, kemudian membuat modul ajar, soal pilihan ganda, esai, dan lain sebagainya, memberikan saran materi pembelajaran, sampai memberikan umpan balik terhadap kinerja murid, memberikan jawaban atas pertanyaan murid, menyediakan sumber belajar tambahan, membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, memperbaiki bahasa siswa, misalnya tata bahasa, ejaan, dan pengucapan, dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan dukungan untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berikutnya adalah TomApp. Ini nama websitenya, nanti Bapak dan Ibu saya akan berikan materinya, dicoba langsung di rumah, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi-aplikasi AI ini. Ini TomApp ini untuk membuat presentasi, Bapak dan Ibu, membantu guru dalam membuat presentasi. Hanya dengan mengetikkan judulnya saja, misalnya ya, karena di sini sebagian besar guru-guru IPS, contoh ya, saya akan membuat presentasi tentang pelaku ekonomi. Tinggal ketikkan saja pelaku ekonomi, nanti otomatis dia akan memberikan materi
dari presentasi dari materi tersebut. Dan itu bisa diedit. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai atau pengen ditambahkan, itu bisa diedit nantinya. Kemudian memberikan saran materi pembelajaran. Nah, kita sebagai guru juga, oh ternyata ada yang kurang loh kalau saya hanya berdasarkan dari buku paket gitu ya. Nah, dengan aplikasi Tom App ini nanti rekan-rekan bisa kayak ada tambahan gitu ya, ada saran materi pembelajaran. Kemudian presentasi tadi bisa diedit dan dapat dibagikan ke murid secara online. Karena bisa dibagikan, linknya itu bisa dibagikan dan murid bisa langsung menanggapi dari presentasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah auto draw. Bapak dan Ibu mungkin ada yang kesulitan untuk menggambar. Termasuk saya adalah salah satu orang yang nggak bisa gambar. Tapi dengan auto draw ini yang nggak bisa gambar itu kayak disarankan kayak memberikan apa ya? Dia langsung memberikan bisa menebak gitu ya, karena bisa mengubah sketsa kasar menjadi sketsa simetris dengan mudah. Kemudian menggambar bentuk, mengubah ukuran atau mengisi warna sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian memiliki fitur sugestif yang dapat menebak gambar. Apa yang kita gambarkan di auto draw ini akan ditebak oleh si sistem atau AI ini. Oh, nanti gambarnya akan seperti ini. Nanti kita akan bahas ya di berikutnya, akan kita contohkan. Kemudian yang berikutnya adalah Victory AI. Ini tampilannya seperti ini, victory.ai. Manfaatnya dari Victory AI ini apa sih? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu mungkin kesulitan dalam membuat video ya. Misalnya kita hanya punya tulisan saja, tapi kita tuh bingung mau bikin videonya kayak apa. Nah, tinggal masukkan aja skripnya, terus nanti sama Victory AI ini dia akan membuat video dengan ada tulisan-tulisan yang kita ketikkan tersebut. Nah, manfaatnya tadi atau kegunaannya membuat video hanya dengan skrip tulisan. Kemudian membuat video hanya dengan copy paste dari linknya saja. Jadi misalnya rekan-rekan, saya pengen buat video dari link misalnya yang dari blog atau dari website, tinggal copy paste aja di situ. Kemudian yang berikutnya adalah mengedit video menggunakan teks. Yang keempat, membuat materi ajar yang lebih menarik dan mempercepat proses pembuatan gambar. Yang berikutnya, scribblediffusion.com. Ini masih gambar, seputar gambar. Biasanya ya lagi-lagi ini untuk guru-guru, karena tidak guru hanya guru SMP, MTS saja, ada juga guru SD dan TK yang ikut seminar ini. Nah, untuk rekan-rekan yang kesulitan menggambar, nah nanti dengan Scribble Diffusion ini rekan-rekan bisa membuat gambar seperti yang diinginkan oleh kita. Seperti ya, kalau misalnya pengen persis banget sih nggak mungkin. Nah, ini contoh yang saya coba karena saya nggak bisa gambar tentang pantai. Saya hanya coret-coret saja di situ. Nah, ternyata dia langsung aplikasikan. Oh iya, ada gambar perahunya, ada gambar pantainya, ada gambar pohon kelapanya. Langsung jadi di Scribble Diffusion ini. Jadi manfaatnya adalah mengubah sketsa menjadi gambar real, kemudian memperluas pemikiran kreatif, mendorong inovasi, mengasah kemampuan komunikasi, meningkatkan keterampilan kolaborasi. Ini penting karena apa? Karena kita yang biasa dekat dengan murid-murid kita, murid-murid akan senang kalau kita misalnya atau mengajarkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nih Bapak akan gambar misalnya ya, gambar pantai ini seperti ini. Tiba-tiba gambar yang kita coret-coret di website Scribble Diffusion ini, kemudian tiba-tiba berubah jadi gambar yang real gitu. Itu pasti akan menarik. Kemudian yang berikutnya adalah Canva. Nah, selama ini rekan-rekan pasti sudah menggunakan aplikasi Canva. Tapi ada yang baru di Canva ini, ada AI yang terbaru, yakni itu ada di text to image. Jadi misalnya begini, rekan-rekan mau gambar, tapi kalau di googling agak susah gitu, agak sulit. Nah, kita akan masukkan teks itu di aplikasi, masuk ke aplikasi, kemudian text to image. Tinggal ketikkan saja, misalnya mau mencari dinosaurus sedang mandi, maka akan dibuat oleh Canva ini akan membuat gambar yang diinginkan oleh kita. Itu Canva yang terbaru, jadi ada AI-nya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatnya ya, menggunakan teks menjadi gambar, membuat materi pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik, kemudian meningkatkan efisiensi dan waktu,
dan meningkatkan kreativitas. Kemudian yang dicoba yang terakhir ini adalah tldrdis.com. Apa ini manfaatnya? Yakni membantu merangkum. Rekan-rekan tentu sekarang yang mungkin ada yang ikut kegiatan guru penggerak gitu atau mengikuti kuliah, ada materi dari dosennya gitu ya, ingin kita rangkum. Nah, tinggal copy paste aja materinya itu ke website ini, maka itu akan secara otomatis website ini merangkum apa yang diinginkan oleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, merangkum artikel dari website atau blog. Misalnya ya, ada artikel yang ingin kita rangkum karena terlalu panjang gitu, ingin kita rangkum poin pentingnya, maka cukup dengan TLDR-DIS ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Di antaranya ada Synthesia.io, ini fungsinya adalah membuat video dari teks. Kemudian ada unscreen.com menghapus background video, kemudian vreu.com untuk membuat caption dari suara, nova.ai membantu menyusun atau edit video, AI image ya, .ai untuk mengedit foto menjadi lebih tajam. Kemudian ada DALL-E 2 membuat gambar dari teks. Ada Midjourney membuat karya imajinasi dengan kata-kata. Ada Dream Studio AI mengubah teks menjadi gambar. Ada Antiago ini untuk mengubah percakapan. Misalnya rekan-rekan ada video yang kalau disetel itu bisa sampai 15 menit. Tapi kita pengen rangkum sebenarnya apa sih materi yang di dalamnya, maka cukup pakai antiago.com/transkrip aja. Kemudian ada aiva.ai, ini membuat soundtrack musik otomatis. Bapak dan Ibu yang senang musik, silahkan pakai yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah bumi.com, ini untuk menciptakan lagu. Bapak dan Ibu yang nggak bisa bikin lagu, boleh nih pakai bumi.com. Kemudian Namelix ya, memberikan ide nama untuk bisnis atau usaha. Bapak dan Ibu yang sedang punya usaha gitu bisa menggunakan itu. Atau Futurenda membantu mengatur agenda kegiatan, atau Excel formula bot membantu berhitung atau rumus Excel. Kemudian Supreme AI membantu membuat meme dan lain-lain. Sekarang kita langsung praktekkan satu persatu biar ada gambaran rekan-rekan untuk menggunakan AI tersebut. Contoh, ini kita akan pakai ya. Contoh, saya akan buatkan soal pilihan ganda IPS kelas 7 kurikulum Merdeka dengan materi misalnya kegiatan ekonomi. Coba kita langsung. Nah, ini hasilnya. Jadi kita hanya cukup mengetikkan beberapa kata atau beberapa kalimat saja di ChatGPT, maka AI ini akan memberikan saran kepada kita beberapa soal. Nah, nanti ini sebenarnya banyak sekali. Tidak hanya soal pilihan ganda. Misalnya Bapak dan Ibu mau pakai soal esai, atau soal menjodohkan atau benar salah, dicoba saja menggunakan ChatGPT ini. Untuk masuknya, linknya sudah saya bawa, sudah saya santumkan di presentasi. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba. Untuk daftarnya pakai login menggunakan akun Google itu pun bisa. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi sudah ya. Slide-nya nggak jalan, Pak. Oh, slide-nya nggak jalan ya. Bentar. Saya ini dulu. Bentar. Jalan nggak? Belum, Kang. Belum. Oh, bentar. Saya coba. Sudah muncul, Bapak dan Ibu? Oh iya, sudah. Sudah, Kang. Sudah. Sudah diulang dari awal waktu praktek tadi, Kang. Oke, baik. Ini saya contohkan ya. Buatkan misalnya ya soal tadi pilihan ganda, esai
Tapi kok nggak jelas Pak Dino. Iya, karena mungkin kecil ya. Ya. Ini contoh saja. Nanti Bapak dan Ibu boleh dicoba di rumah ya. Pak, diulang dari awal masuknya dulu Pak Dino. Oh, oke. Baik ya, kita log out dulu ya. Biar ada gambaran. Nah, masuknya nanti di chat OpenAI. Bapak dan Ibu nanti bisa login menggunakan akun Gmail masing-masing. Bentar, ini wow, ini ChatGPT-nya sudah lagi over capacity katanya. Jadi nanti masuknya Bapak dan Ibu masuk ke chat OpenAI ya. Ini servernya lagi sibuk sekali karena banyak sekali penggunanya ya. Bentar, ini kita admit dulu. Karena ini masih over capacity ya, jadi kita lanjut saja ke yang lainnya dulu ya. Tadi yang pertama adalah ChatGPT. Yang kedua kita pakai Tom App. Sama untuk daftarnya, ini menggunakan akun Gmail Bapak dan Ibu. Nanti bisa masuk ke tom.app ya. App ini aplikasi. Bentar, saya tutupin dulu. Ini tergantung nanti akses internetnya, sama seperti tadi ya, kayak ChatGPT. Kalau sedang overload, yang menggunakannya sangat banyak, itu kemungkinan agak seperti tadi, ada pemberitahuan bahwa ChatGPT-nya sedang bermasalah. Nah, ini juga sama, Tom App. Ini sebenarnya kalau misalnya sedang tidak bermasalah atau sedang sedikit digunakan, lebih cepat gitu. Tidak ada gambarnya Pak Digno. Bentar Bu, ini masih loading. Iya, loadingnya agak lumayan lama. Nanti mana yang tercepat nih? Nah, sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu? Sudah Pak. Oke. Ini anggap saya udah masuk, karena kalau login lagi suka kesulitan, karena kalau lagi banyak yang pakai biasanya agak lama loadingnya. Jadi Bapak dan Ibu nanti login, daftarnya untuk sign up-nya daftar menggunakan akun Gmail Bapak dan Ibu. Nah, ini anggap Bapak dan Ibu nanti sudah daftar, gampang kok, tinggal klik saja, nanti menggunakan Gmail yang sudah aktif di laptopnya, tinggal masukkan saja. Nah, saya akan coba ini create, tekan create. Create. Ya. Kemudian saya akan coba pelaku ekonomi. Ya. Ini ada tulisan title atau judul ya. Contoh pelaku ekonomi. Sebenarnya di bawahnya ini, bentar, saya ketutup. Di bawahnya ini ada pilihan. Saya ulang. Ada create ya tadi. Terus di sini misalnya pelaku ekonomi. Ini contoh saja ya. Ekonomi. Kemudian kita langsung enter, maka Tom App ini akan memberikan
saran kepada kita, presentasi yang akan kita bagikan kepada murid-murid kita. Nah, dia sudah mulai membaca. Nah, misalnya ini. Pelaku ekonomi adalah orang atau badan yang berpartisipasi dalam ekonomi. Nah, nanti akan ada selain tulisannya juga ada gambar untuk yang sesuai dengan materi tersebut. Biasanya ada beberapa slide yang akan disarankan oleh Tom App ini. Ini 8 halaman. Nah, oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini contohnya. Pelaku ekonomi adalah, nah itu contoh, gambarnya sudah disiapkan. Kemudian konsumen, itu apa pengertian konsumen. Kemudian produsen, ada pengertian produsen itu apa gitu ya. Kemudian juga ada pemerintah, kemudian pemain pasar, dan kesimpulan. Ini contoh saja. Nanti Bapak dan Ibu boleh edit di sininya bisa, misalnya oh tadi baru konsumen, produsen, belum ada distribusi, tinggal tambahkan distribusi. Kemudian di sini bisa di-share di bagian atas, ini linknya bisa ke murid-murid kita. Itu untuk Tom App. Sekarang kita akan ke auto draw. Auto draw. Naon ya? Nah, Bapak dan Ibu yang tidak bisa gambar seperti saya biasanya kan kalau gambar agak kesulitan. Nah, di sini ada fitur draw otomatis, auto draw, ada draw. Kemudian ada type, kemudian ini tipe tulisan ya, ini ada mengisi apa untuk memasukkan gambar atau warna, kemudian Auto draw. Nah, ya ini auto draw ya. Misalnya kita gambar saja, mau gambar rumah. Kok sama Kang Dino gambar rumahnya kayak aku? Nah, di sini akan muncul nih di bagian atas apakah tenda seperti ini atau seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ini ya, ada 3 pilihannya. Itu contoh dari auto draw. Kemudian bisa ditambahkan warna misalnya ya. Kita tambah warna misalnya ini merah gitu. Nah, ini tentu akan menarik buat misalnya guru-guru SMP atau guru TK ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan memberikan gambar kepada murid-murid kita. Ini juga bisa untuk misalnya guru matematik gitu ya, yang menggambar jajaran genjang atau kubus dan lain sebagainya, enggak susah gambarnya, pakai auto draw saja. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Yap. Yang berikutnya adalah Victory AI. Victory AI. Nah, ini Bapak dan Ibu ada tampilannya seperti ini. Kemudian kita kalau misalnya loginnya agak sulit, kita pakai langsung free trial aja. Kita pakai free trial. Free trial ya. Sambil nunggu. Nah, Victory AI ini membuat video berdasarkan teks atau tulisan. Misalnya Ibu sudah siapkan tulisannya, nanti tinggal membuat video.
Pak Dino los kah? Oh, sebentar, Bu. Tadi saya mohon maaf, tadi terkendala, Bu. Kita lanjut ya, Bu. Ya, lanjut, Pak. Ya. 10 menit cukup enggak ya, Pak? Sebentar. Tinggal Victory AI, Scribble Diffusion, sama AI Canva aja sih ya. Canva. Ya, sebentar, Canva juga. Sebenarnya Canva adanya di sini, di aplikasi. Kemudian text to image, misalnya kita mau gambar dinosaurus. Kita karena pelajaran IPS ada ya, makhluk-makhluk purba ya. Dinosaurus sedang mandi gitu ya, di sungai. Contoh. Mau buatnya horizontal atau persegi, terserah. Nanti AI ini akan memberikan saran kepada kita. Nah, ini sarannya jadi sudah otomatis. Oh, dinosaurus sedang mandi gitu kan. Nah, ini contohnya. Itu disarankan oleh AI dari Canva. Mungkin Bapak dan Ibu kalau Canva sudah familiar, tapi mungkin fitur ini belum banyak yang coba gitu ya. Victory AI sambil nunggu, kemudian TLDR This ya. TLDR This. Ini contoh. Nah, TLDR This ini contoh ya, kita ambil dari blog saya saja linknya. Ini kita merangkum materi, contoh ya, inilah. Merangkum dari website, kemudian pengen rangkum ya. Nah, ini ada ini kata kunci ya. Ini summarize this. Nanti website ini akan memberikan saran kepada kita tentang apa ya, rangkuman ya. Rangkumannya akan muncul di sini. Nah, sudah dirangkum oleh website ini. Ini yang berikutnya adalah AI ya untuk membuat video. Contoh ya. Kita tadi udah rangkum misalnya ini ya. Ini contoh saja. Jangan banyak-banyak deh. Biar sedikit kita masuk ke sini. Kemudian di atas ada proceed ya. Maka Victory AI ini akan memberikan pilihan dari template-nya mau yang mana. Contohnya ini ya. Kita ambil. Kemudian pilih bentuknya mau 16:9, 9:16 atau 1:1. Nah, dia nanti akan otomatis akan membuatkan video berdasarkan apa yang kita tuliskan tadi. Ini sedang loading. Nah, ini videonya kita bisa contoh ya, ini bisa di play. Ini juga bisa ditambah suara kita atau upload voice over, atau misalnya kalau tidak sesuai kita bisa cut atau potong. Nah, itu beberapa contoh dari AI yang nanti bisa Bapak dan Ibu manfaatkan di rumah masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu. Oh ya, saya akan berikan sedikit tadi ya info bagi rekan-rekan di sini yang ikut kegiatan webinar. Nanti yang ingin mendapatkan potongan harga 500.000 ini saya sudah masukkan di PPT. Jadi caranya gimana saya sudah lengkapi, nanti tinggal coba saja. Pengen beli laptop Asus yang mana, tinggal masukkan kodenya. Kodenya pakai kode ini nih, Asus Dino 500K. Nanti yang dari misalnya harga ini contoh ya, hampir 15 juta, nanti pas setelah masukkan kode ini jadi
14,5 juta itu. Jadi lumayan 500.000 bisa untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan webinar ini. Mungkin itu dulu, saya kembalikan ke Bu Dinok, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, terima kasih Pak Ditno, materi yang luar biasa pada malam hari ini. Sangat-sangat apresiasi nih Bapak Ibu, karena sangat-sangat berguna bagi guru ketika akan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Selama ini Bapak Ibu agak repot dengan administrasi dalam pendidikan. Namun di sini ternyata sudah dibantu banyak hal dalam AI ini, yaitu bagaimana Bapak Ibu dengan berbagai aplikasi bisa memanfaatkan aplikasi tersebut dalam rangka membantu Bapak Ibu untuk mempercepat atau memperlancar pekerjaan kita sebagai seorang pendidik. Nah, Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau bertanya dalam kesempatan kali ini. Materi sangat singkat, padat. Mungkin ini kalau dijabarkan satu persatu butuh berapa hari Pak Ditno? 8 hari mungkin ini. Programnya tidak. Karena banyak banget ya Bu. Tidak program webinar tapi program pelatihan, sehingga Bapak Ibu benar-benar mencoba berlatih untuk membuat bagaimana ChatGPT seperti apa, kemudian membuat Canva sampai tadi harus mandi itu betul-betul seperti reality. Jadi kita belajar dari nol begitu, tidak seperti tadi. Ini seakan-akan teman-teman di sini semua itu sudah begitu paham banget dengan IT begitu ya. Padahal kayak saya sendiri tanpa ini Pak, masih perlu belajar banyak. Gitu. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan raise hand dulu. Mungkin kita bebaskan yang raise hand, baru Saya Bu Dino. Oke, sudah ada 2 orang, Bu Irma dan Bu Irma dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Irma Perintah dari instansi dari SMP Negeri 1 Mengarap Bumbang, Kabupaten Tagala, Sulawesi Selatan. Ini tadi ada poin ascribal diffusion. Mohon Kang Ditno tadi mungkin saya terlewatkan ya. Saya belum lihat contohnya seperti apa. Oh iya betul, tadi terlewat ya Bu. Ya, monggo Pak Ditno bisa langsung Bu Irma. Oke, ditunggu ya. Scribal diffusion ya. Ini websitenya Scribal diffusion. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita masuk website ini, kemudian clear dulu. Kemudian Bapak dan Ibu, misalnya kita mau gambar mobil ya, mobil. Tuh, mobilnya. Karena sekali lagi saya nggak bisa gambar sebenarnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal ketik saja mobil kuno misalnya ya. Maka kita akan lihat hasilnya seperti apa gambar yang jelek ini gitu. Nah, gambarnya seperti ini gitu. Mantap. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu coba aja ulik gitu ya apa-apa yang ada di materi ini. Nanti Bapak dan Ibu ngulik sendiri, link-linknya akan saya berikan nanti di grup webinar ya. Linknya akan saya berikan di grup webinar. Nanti silahkan Bapak dan Ibu gunakan atau dicoba di rumah untuk bisa mengeksplor lagi AI atau kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu Bu Irma. Ya, makasih Pak. Ya. Cukup Bu Irma, berikutnya Bu Yeni, monggo Bu Yeni Yulizar. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya udah nulis di chat juga. Barusan nih Pak Ditno saya cobain aplikasi Tom App-nya langsung. Di situ saya coba bikin presentasi beberapa mata pelajaran yang saya ajarkan. Tapi materi yang keluarnya langsung bahasa Inggris Pak Ditno. Setelah saya ulik-ulik nggak ada settingan untuk ngatur bahasa ya? Apa gimana Pak Ditno? Ada. Iya. Bantuannya. Sebentar ya. Tadi di Tom App ya.
Habis ini saya Tapi yang ininya Bu, hasilnya udah bahasa Indonesia bukan? Atau masih Masih bahasa Inggris, Pak. Iya. Inggris semua ya? Iya. Maaf bantu jawab Pak Digno. Bentar, ya silakan Pak. Jadi kalau di Tom App Bu, itu Ibu ditulis di belakangnya, misal buat apa pakai bahasa Indonesia gitu, tinggal ditulis pakai bahasa Indonesia, nanti juga berarti ada keyword yang kita tambahin ya, Pak Muhammad Ajat gitu, ya. Iya benar. Jadi begitu. bikin presentasi masalah Merdeka Belajar pakai bahasa Indonesia gitu. Gitu. Berarti bukan di settingan bahasanya ya, Pak ya. Iya, bukan. Coba ya. Tinggal bilang gitu aja. Oke. Baik, Ibu contohnya apa, Bu? Tadi saya coba cari materi kalimat majemuk, tapi yang keluarnya bahasa Inggris, nah saya ngajarnya bahasa Indonesia. Nah, begini ya. Sama kayak ChatGPT juga ya Pak Bu. Jadi harus lebih spesifik gitu ya. Jadi ditulis dengan misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Terus 2 jam pelajaran, kalau misalnya bikin RPP di 2 jam pelajaran, itu jangan pakai 2 jam pelajaran. Karena nanti waktunya itu 2 jam ya. Jadi sistem itu nggak ngerti 2 jam pelajaran di SD, SMP itu berbeda gitu. Jadi misalnya 2 kali 45 menit gitu. Atau 2 kali 40 menit. 2 kali 30 menit gitu. Ya, jadi kayak gitu. Nah ini betul tadi tinggal menambahkan di belakangnya pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau di settingan masih pakai bahasa Inggris semua, tapi tinggal ditambahkan di belakangnya bahasa Indonesia. Dia secara otomatis. Tapi ada beberapa yang otomatis sebenarnya, nggak harus pakai di belakangnya bahasa Indonesia. Kayak misalnya tadi pelaku ekonomi, karena mungkin sudah ada yang menggunakan atau sudah pernah ada yang pakai, dia otomatis menyarankan menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Nggak muncul pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak sistemnya itu kayak sudah nyimpen gitu ya, nyimpen data dari di Tom App tersebut. Itu Bu. Baik ya. Pak Ditno dan Bapak Aja, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Ajat sudah sharing dengan kami semuanya. Bu Siti Harwati, monggo Bu Siti. Alhamdulillah sudah terwakili tadi Ibu. Nggih, sudah. Ya, terima kasih. Monggo yang lain saja. Nggih. Bu Titi, silakan. Bu Titi Setiorini. Bu Titi, adakah? Monggo, mungkin belum connect, nggih. Lanjut langsung Bu Lasiem. Monggo, Bun. Makasih Bu Dina. Sudah terwakili sih tadi beberapa pertanyaan, tapi ini karena saya ini kan orang bukan ahli IT gitu ya, bukan termasuk gaptek lah, tapi pengen tahu juga gitu. Kang Ditno, itu berbayar nggak itu Kang? Gini, jadi ada yang berbayar, ada yang gratisan. Yang saya tadi masuk itu gratis. Tapi sekali lagi untuk fitur-fiturnya kalau yang gratis itu terbatas. Tapi kalau untuk yang lebih fiturnya lebih ada berbayar. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan mau yang pengen yang berbayarnya barangkali gitu ya. Berbayarnya saya udah kasih link juga, silakan coba untuk yang berbayar. Karena sama kayak gini aja lah. Untuk yang kayak ChatGPT ada yang gratisan, ada yang berbayar. Kalau yang gratis itu memberi sarannya agak-agak lama gitu ya. Tapi kalau yang berbayar dia akan memberikan saran lebih cepat. Kemudian dia akan kalau bahasanya merangkum datanya lebih banyak untuk di ChatGPT yang berbayar. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratisan. Sementara untuk kita gunakanlah yang gratisan dulu. Tapi beda gitu ya Kang. Ya kalau misalnya, terus apa bedanya gitu yang berbayar dengan yang
Gratisan. berbayar dengan yang gratisan tadi. Tadi ya contoh ChatGPT. Kalau tadi selintas Ibu pernah lihat kan ya, ChatGPT memberikan saran soal. Nah, ngetiknya tuh terkalem gitu. Kalau yang berbayar itu lebih cepat, Bu. Saran hasilnya tuh lebih cepat gitu. Jadi ada perbedaan gitu dari data yang diberikan oleh mereka. Kayak saya mah gratisan ini gitu, ngasihnya sedikit deh gitu. Beda yang berbayar gitu. Itu sih Bu bedanya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Kang Ditno. Infonya. Ditunggu link-linknya yang gratisan tadi. Ya, jelas maupun berbayar dengan tidak mestinya ada beda aja itu. Yang gratisan aja dulu lah. Nah, ya, kita belajarnya gratisan dulu. Oke, siap. Ditunggu linknya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Suci Fitnawati, Pak. Aplikasi ini bisa di HP atau laptop saja, begitu. Ya, ada beberapa dari nanti yang saya berikan di link di PowerPoint yang saya akan berikan. Ada yang bisa lewat HP, ada yang tidak bisa lewat HP, harus lewat desktop gitu. Tapi untuk ChatGPT, untuk yang Canva atau apa itu sebagian besar bisa menggunakan handphone sih. Sebagian besar ya, sebagian besar bisa menggunakan handphone. Nah, ini kayaknya lebih nyaman ya Pak ya kalau bisa pakai HP, jadi sering kita bawa kemana-mana harus ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya, oke. Terus ini ada lagi Pak, apakah bisa memakai akun Belajar ID untuk mendaftarkan akun aplikasi-aplikasi tersebut? Bisa. Akun Google itu bisa dipakai, termasuk akun Belajar ID bisa dipakai untuk daftar berbagai macam platform dari AI ini gitu, bisa dimanfaatkan. Bahkan ya Bapak dan Ibu seperti kita ketahui ya, kayak Canva aja kalau pakai Belajar ID malahan fiturnya lebih banyak dibandingkan yang pakai akun Gmail biasa gitu. Jadi ada kelebihan malahan untuk fitur tertentu. Terus kayak apa lagi ya? Ada aplikasi, ada website apa lagi gitu kalau pakai Belajar ID karena dia kayak semacam perusahaan gitu ya atau instansi, dia malahan diberikan. Tapi kalau pakai akun Gmail biasa malahan ditolak gitu. Ada, saya lupa lagi pakai apa gitu, website apa yang nggak bisa pakai akun Belajar ID. Nggak bisa pakai Gmail biasa, harus pakai akun instansi. Maaf saya salah. Oh malah, iya malah sebaliknya. Sudah desain begitu nih. Iya. Oke, yang berikutnya Pak, ini ada pertanyaan mungkin juga untuk Pak Arifan ini. Diskonnya berlaku sampai kapan gitu? Yang tadi 500.000 barangkali ya untuk pembelian laptopnya itu. Ya, Mas Rifan mau jawab atau saya jawab? Atau mungkin ada tambahan diskon lagi yang sampai berakhir gitu. Ini saya jawab dulu ya, Mas Rifan. Gimana Mas Rifan? Iya, Mas Dito aja. Oke. Ini masih berlaku sampai 2023. Jadi Bapak dan Ibu silakan pakai yang diskon 500.000 ini bisa berlaku sampai 2023. Sementara saya karena ini udah lumayan bagus sih ya, kita kerjasama, ada voucher diskon juga gitu untuk yang mengikuti webinar ini. Jarang-jarang kan ada webinar yang dapatkan voucher diskon 500.000 untuk pembelian laptop gitu, jarang-jarang banget gitu. Malahan Asus mah berbaik hati gitu untuk memberikan voucher diskon pembelian laptop untuk berbagai tipe. Mungkin ada beberapa sih yang tidak tercantum, tapi sebagian besar itu bisa menggunakan kode voucher tersebut. Gitu. Oke, ya monggo Bapak Ibu yang berminat untuk membeli laptop Asus ya, jangan lupa ya, itu ada diskon 500.000 Bapak Ibu, bisa dimanfaatkan untuk anak-anak atau mungkin untuk Bapak Ibu sendiri, karena banyak itu berarti butuh laptop yang speknya bagus juga ya Pak ya, untuk kegiatan semacam ini gitu. Oke, mungkin ini ada lagi barangkali apa ya ini ya. Iya. Nah, kita cari yang ada di chat ya Pak ya. Barang ada yang mau ditanya? Oh, kayaknya sudah habis ini yang bertanya. Semua sudah dijawab tadi. Ada mungkin ya yang mau resen lagi Bapak Ibu yang masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ditno tadi ya terkait dengan materi intelijen. Apa sih arti? Saya aja belum
kecerdasan buatan aja lah, kecerdasan buatan gitu. Iya sudah ini nggak megang lama, jadi 8 bulan nggak megang pelajaran juga jadi apa ya? Iya, Ibu Bapak Kepala Sekolah. Connect gitu akhirnya. Gitu. Monggo Bapak Ibu, sangat-sangat menarik materi ini. Saya mau belajar lagi Pak Ditno, insya Allah. Ya, siap Bu Dina. Oke. Kang Ditno. Iya Bu. Oke, Bu Yohana. Salam dari Madiun. Saya hanya ingin sharing ini tadi, mohon maaf bisa gabung dengan laptop baru saja karena tadi chargernya ketinggalan di sekolah. Ini saya pengalaman mencoba tadi Scribble Diffusion dengan HP. Jadi benar tadi ada teman Ibu Sinten di HP bisa tidak lah, saya baru mencoba satu aplikasi Kang Ditno, Scribble Diffusion. Nggak bisa menggambar juga saya. Gambar meskipun di rumah banyak pot ya bagus. Tapi nggak, jadinya bagus banget. Jadi wow gitu loh. Jadi ya tentunya sangat membantu kita begitu. Itu saja Kang Ditno dan juga Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yohana atas refleksinya ya. Silakan Bu Dina. Iya, ini juga ada pernyataan nih dari Bu Reni nih. Kok jadi ngeri ya Pak Ditno, peran Google saja bisa tergantikan lagi guru gitu ya. Berat ini. Aduh, luar biasa sekali untuk materi sekarang nih. Jadi memang bagaimana kita menyikapi saja ya Bapak Ibu. Iya, betul. Manfaatkan saja. Ya, guru itu nomor 1. Aplikasi tambahan karena seperti dalam patah mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, itu betul nih Bapak Ibu. Betul. Ya. Saja kemarin itu saya coba untuk absen persensi anak itu, mereka sangat-sangat tertarik ketika absensi itu menggunakan laptop, menulis namanya sendiri dengan laptop. Berarti anak-anak sudah senang banget untuk belajar IT seperti itu Bapak Ibu. Ya. Guru tetap nomor 1, apalagi karakter itu berada di tangan guru begitu. Betul banget Bu. Masih ada Bapak Ibu, monggo. Izin bertanya Ibu. Bu Sri Harwati, monggo Bu. Ya, mohon maaf saya ini kamera Bu lagi ada masalah ya. Ini Kang Ditno punten, kebetulan saya ada usaha ya Pak ya. Apakah EA ini bisa digunakan juga untuk laporan Pak? Laporan keuangan atau laporan jenis barang gitu. Kalau di toko itu biasanya dari aplikasi yang sudah ada sih barang-barang mana yang laku paling favorit terjual gitu, itu tuh ada. Apakah dari aplikasi ini juga bisa dimanfaatkan Pak? Makasih. Ya, untuk dimanfaatkan syarat sih biasanya bisa Bu. Tapi di ChatGPT ini kan ada tadi ya ada kekurangannya. Jadi misalnya hanya berdasarkan kayak kita chatting berdasarkan tulisan gitu. Kalau misalnya untuk buat laporan atau apa paling menyarankan saja gitu ya. Tapi saya belum coba untuk yang berbayar nih Bu. Yang berbayar, ChatGPT yang berbayar apakah mampu mengerjakan itu atau tidak gitu. Saya belum coba. Nanti saya jawab sementara dulu ya. Sementara hanya berdasarkan kayak kayak menyarankan misalnya memberikan saran kalau promosi seperti ini itu bisa dilakukan oleh ChatGPT. Tapi untuk misalnya laporan keuangan, kemudian aplikasinya atau apa, saya belum coba untuk sampai sedetil itunya gitu Bu. Terima kasih. Makasih Pak Ditno. Ya, sama-sama Bu. Oke. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Halawatul barangkali mau bertanya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu. Ya, satu lagi karena sudah jam 1:30. Ya. Kalau yang di Sulawesi ini udah malam banget ya. Oh iya betul. Tapi alhamdulillah masih banyak bertahan nih Pak. Jadi iya betul. Jadinya sangat greget gitu ya, bikin penasaran orang begitu. Mungkin cukup nggih? Sudah. Oke Bapak Ibu, demikian tadi materi dari Pak terkait dengan artificial intelligence ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk memperlancar pekerjaan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Tentu saja di sini tanpa mengesampingkan
bahwa guru adalah merupakan pendidik, merupakan menjadi itu hanya membantu, jadi Bapak Ibu adalah merupakan tokoh utama sebagai aktor dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bapak Ibu penasaran dengan materi Pak Ditno atau dengan kegiatan APEPSI yang lain, masih banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin akan terjadi webinar-webinar dan materi pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan oleh APEPSI. Silahkan terus untuk APEPSI-nya, jangan lupa selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan APEPSI. Demikian dari saya selaku moderator. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dari saya ucapkan sekian dulu. Waktu saya kembalikan pada host, pada pembawa acara Bu Uswatul Musayyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus masih mute. Makasih. Oke. Terima kasih untuk Bu Dino yang sudah mengantarkan kegiatan atau materi pada malam hari ini, dan juga Kang Dino yang sudah memberikan materi yang katanya isinya daging semua tadi. Gitu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu isi presensi terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian pantau link di rekap presensi di linknya. Di situ nanti ada link untuk mendownload sertifikatnya ya Kang ya. Terus apa lagi? Untuk materi nanti akan di-share di grup webinar APEPSI. Jika ada yang belum masuk di chat ada. Di chat juga sudah saya berikan, mungkin bisa di-copy dulu, kemudian dipindah ke catatan atau apapun yang bisa untuk dicatat ya. Terus ini sudah di penghujung acara ya. Kurang untuk mungkin ada tambahan lagi kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Mohon maaf. Pak Triyono apa? Oh nggih, Pak Triyono silahkan Pak. Mohon maaf, Bu Dino. Nggih, Pak Triyono. Bukan Pak Triyono. Ya, siapa ini? Pak Mino. Pak Mino. Pak Mino dari Solo. Oh ya Pak, monggo Pak. Saya tadi kan agak terlambat karena suasana on juga gitu. Nggih, monggo Pak. Suasananya hujan. Tadi masuknya terlambat. Absensinya sudah di share linknya. Sudah. Link presensinya absensinya. Makasih Pak Ditno. Link presensi mungkin sebentar lagi saya share lagi biar saya tunjuk. Makasih. Terlambat masuk bisa. Tadi karena cuacanya bisa ya. Makasih. Bapak Ibu yang berbahagia, tidaklah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa terlebih dahulu. Marilah Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa Bapak Ibu. Selesai. Selanjutnya, untuk sebelum acara ini benar-benar berakhir ya, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Oh iya. Mungkin Bapak Ibu untuk dokumentasi ini ya, Bapak Ibu bisa open kamera. Saya ambil dulu fotonya, ini ada 10 layar. Saya ambil untuk layar pertama dulu. Bentar. 1, 2, 3. Layar kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Kemudian layar ketiga. Karena ini banyak sekali ya, ada 228 yang masih bertahan. Jadi ada 10 layar, lama sekali untuk mengambil fotonya. Oke, layar ke-4. Layar keempat, sebentar. Ini masih belum terbuka semua.
siap-siap untuk layar kelima. Punya di-share di grup ya nanti ya Bu. Ya, nanti insya Allah rekaman akan di-share melalui link YouTube APEPSI, nggih. Bentar. Kurang 4 layar lagi. Kurang 3 layar lagi. Layar ke-8. Layar ke-9. Dan yang terakhir layar ke-10. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia bertahan sampai akhir. Jangan lupa diskon dari Pak Ditno tadi 5.000 bisa digunakan sampai akhir 2023 ya Kang? Iya, iya. Berarti sampai Desember ya? Iya, betul. Oke. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang masih bertahan dan juga untuk Bapak Ibu panitia dan juga Bapak pemateri Mas Rifan dan Kang Ditno yang sudah menyajikan materi yang sangat top banget pada malam hari ini. Dari saya, jika ada salah-salah kata, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Ditno. Selamat malam. Ibu. Ditno, Puswatul. In live. Bismillah.